Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, saat ini patung iblis muncul di langit dan energi iblis yang mengerikan memancar darinya langsung menutupi separuh langit. Patung iblis ketiga menyatulah dengan tubuhku. Wajah Cukwang Seng menjadi serius. Ia dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Saat patung iblis itu jatuh, langsung menimbulkan suara yang menggetarkan langit dan bumi. Lalu jatuh ke arah Cukwang Seng di bawah. Melihat ini, tidak sedikit pun terlihat kemarahan di mata Tian Sensi. Malah muncul sedikit keserakahan. Semakin kuat Seni bela diri lawannya, akan semakin membangkitkan minatnya. Karena seni bela diri biasa tidak ada dalam pandangannya. Hanya seni bela diri tingkat ini yang dapat meningkatkan efektivitas tempurnya. Benda ini harus menjadi milik sekte kita. Keserakahan muncul di mata Tian Sensi dan niat membunuh perlahan menyebar dari tubuhnya. Anak ini harus mati. Suara ledakan keras bergema di seluruh langit. Dan patung iblis ketiga jatuh dan menyatu sempurna dengan tubuh Cukwang Seng. Pada saat ini, energi iblis luar biasa. Cukwang Seng menghela nafas ringan. Energi iblis melonjak di dalam tubuhnya seperti lautan yang mengamuk. Menyapu ke arah anggota tubuh dan tulangnya. Dia menatap Tian Sensi di seberangnya. Dengan ketajaman tak berujung di matanya. Kali ini, dia akan mencoba kembali kekuatan praktisi Rana Laut Pahit. Energi iblis terus melonjak. Cukwang Seng mengepalkan kelima jarinya. Lalu meninju ke depan. Saat tinjunya mendarat, energi iblis menyerbu mengembun menjadi tinju iblis berukuran beberapa ribu kaki. Langsung menghantam Tian Sensi dengan ganas. Udara langsung meledak dan gelombang udara bergulung dan ruang di sekitarnya berguncang. Kekuatan pukulan ini mengguncang langit dan bumi. Menarik. Lengkungan dingin muncul di bibir Tian Sensi dan kekuatan di sekitarnya langsung melonjak. Hari ini, Master Sekte ini akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya Rana Laut Pahit. Dan kekuatan tak berujung berkumpul, lalu berubah menjadi gelombang kekuatan besar. Mata Cukwang Seng langsung menyipit, dan perasaan bahaya yang tak terlukiskan menyerbu dalam hatinya. Menyebabkan kulit kesemutan di sekujur tubuh. Kekuatan Rana Laut Pahit sungguh mengerikan. Dia menarik nafas dalam-dalam, menahan guncangan di dalam hatinya. Dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memasukkannya ke dalam tinjunya. Samar-samar, terlihat tiga pola seperti naga bergerak melewatinya, memancarkan kekuatan yang dahsyat. Itulah pola iblisnya. Tinju ini mengandung kekuatan tiga pola iblis. Namun, menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat, Tian Sensi tetap tenang. Ia hanya melambaikan lengan bajunya, dan gelombang kekuatan yang dahsyat menyapu ke bawah. Bagaikan aliran deras dari puncak gunung, menyapu angkasa dengan kekuatan penghancur yang dahsyat. Saat berikutnya, tinju itu meluncur turun, lalu bertabrakan dengan air deras. Pada saat itu, kekuatan dahsyat menyambar dan matahari terang pun terbit. Di dalam matahari, energi iblis terus mengamuk. Saat cahaya spiritual menyinari, gelombang dahsyat pun menyebar. Detik berikutnya, seluruh dunia dipenuhi gelombang kejut dahsyat. Kekuatan dahsyat merasuk setiap sudut, menghancurkan kota suci di bawahnya. Banyak bangunan langsung hancur menjadi puing-puing oleh gelombang kejut.
Sebuah kota terkenal dari ratusan tahun yang lalu tersapu bersih dari tanah. Di tengah gelombang dahsyat kejut yang paling dahsyat, tubuh Tian Shenxi tidak bergerak sama sekali. Dan cahaya spiritual berkelebat di sekelilingnya. Dan dia dengan mudah memblokir gelombang kejut tersebut. Akhirnya, dia bisa melihat kekuatan sesungguhnya Rana Laut Pahit. Tatapan Tian Shenxi tertuju pada satu tempat. Seiring gelombang kejut di langit menghilang, tempat yang semula diselimuti kekuatan dahsyat perlahan-lahan menjadi terang. Namun saat itu, tempat itu kosong melompong. Tak ada seorang pun manusia di sana. Apakah sudah musnah seluruhnya? Tian Shenxi menyipitkan mata saat bergumam. Ini tidak benar. Ekspresinya langsung berubah. Kemudian dia berbalik untuk melihat ke suatu tempat di langit, di mana cahaya ungu kemasan samar terlihat menghilang. Kabur? Anak sialan. Tian Shenxi sangat marah. Ia langsung menghilang dari tempatnya dan langsung menuju tempat cahaya ungu kemasan itu menghilang. Saat ini, cahaya ungu kemasan menyambar cepat dan melesat menuju angkasa yang jauh. Cukuang Seng terbatuk hebat beberapa kali, lalu memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung memucat. Meskipun tabrakan tadi tidak melukai Tian Shenxi sedikit pun, tetapi dia tidak dapat lolos tanpa cedera dan menderita kerusakan parah. Sialan, dia terus mengejarku. Dia menoleh ke belakang, samar-samar melihat seberkas cahaya terbang ke arahnya. Pada saat ini, bahkan dengan bantuan diagram gerakan ilahi, ia tidak dapat melarikan diri dari Tian Shenxi. Lagi pula, lawannya adalah seorang praktisi di Rana Laut Pahit. Dan kecepatannya dalam keadaan marah juga cukup sangat cepat. Terlebih lagi, dia samar-samar merasakan ada jejak aura yang menguncinya. Dan bahkan jika dia lolos ke dalam kehampaan, dia tidak akan dapat lolos dari kejaran Tian Shenxi. Setelah kejadian ini, aku harus segera menerobos ke Rana Laut Pahit. Dia mengepalkan telapak tangannya. Rana Laut Pahit ini sungguh kuat, sehingga setelah menggunakan segala macam cara, ia tidak mampu menimbulkan ancaman sedikit pun untuk Tian Shen. Sebaliknya, ia malah terluka parah, kemudian melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia mengabaikan luka-luka di tubuhnya, lalu menggerakkan seluruh tenaganya untuk mengaktifkan diagram perjalanan ilahi dan bergegas menuju kejauhan. Sekarang, dia harus menjauh dari Tian Shenxi terlebih dahulu. Hanya dengan cara ini dia dapat inilah ada peluang untuk bertahan hidup. Dan kemudian mencari kesempatan untuk menerobos ke Rana Laut Pahit. Bocah, kau tak bisa lari. Tatapan mata Tian Shenxi dingin dengan sedikit niat membunuh di dalamnya. Tidak peduli apa, aku harus menangkap anak itu untuk merebut ilmu bela diri kultivasi tubuh dan benda-benda rahasia darinya. Begitu dia memikirkan hal ini, kecepatannya langsung meningkat untuk mengejar ke arah Cukuang Seng. Di sisi lain, markas besar Sekte Tian Seng. Inilah inti sejati benua suci, dengan kota suci megah yang berdiri di dalamnya. Kota suci ini tidak hanya memiliki nama yang sama dengan kota suci di masa lalu, tetapi juga tampak persis sama. Banyak tokoh berpengaruh berkumpul di sini. Bahkan para praktisi Rana Yingyang yang biasanya bandel pun harus menahan diri dan bersikap tidak mencolok saat datang ke sini. Karena semua orang tahu bahwa ada penguasa tertinggi di sini, yaitu Sekte Tian Seng. Tidak kata ini memiliki efek jera yang sangat besar bagi sekte manapun di benua suci.
Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa beberapa kekuatan. Akan tetapi, kota suci yang dulunya ramai dengan aktivitas, kini tampak luar biasa sepi, dengan mata tertuju ke langit. Di sana, sesosok yang cantik muncul. Seluruh kota suci itu mencekam keheningan yang mencekam. Banyak orang menatap langit dengan ekspresi mereka berubah-ubah. Siapakah wanita yang tiba-tiba muncul ini? Wanita ini memiliki paras yang sangat cantik dengan aura yang luar biasa. Ia mengenakan gaun merah muda, rambutnya hitam yang panjang mencapai pinggang. Angin sepoi-sepoi tertiup, mengibaskan rambutnya dengan lembut. Membuatnya tampak seperti peri, membuat orang merasa malu pada dirinya sendiri. Namun, tatapan mata wanita yang tadinya jernih, kini menjadi sedingin es. Bagaikan es berusia 10.000 tahun yang tak dapat mencair. Memancarkan niat membunuh yang membukukan tulang-tulang. Dia adalah Culier yang datang dari wilayah terpencil untuk mencari Cukuangseng. Suasana hening itu tidak berlangsung lama sebelum dipecahkan oleh suara angin yang berhembus. Puluhan sosok bergegas keluar dari kota suci lalu mendarat di depan Culier. Siapakah kamu? Dan mengapa kamu memasuki kota suciku? Seorang lelaki tua berjubah putih berteriak di tengah kerumunan. Namun, siapapun bisa mendengar nada ketakutan dalam nada bicaranya. Ini karena wanita di hadapannya terlalu menakutkan. Dalam waktu kurang dari sehari, ia telah menghancurkan semua cabang sekte Tiansheng di pusat benua suci sendirian. Kecepatan dan keganasan serangan mereka membuat banyak orang ketakutan. Itu adalah cabang dari sekte Tiansheng. Dan meskipun tidak sekuat markas utama, itu tetap bukan sesuatu yang bisa disentuh dengan kekuatan biasa. Wajah Culier terlihat dingin. Tanpa sepatah kata pun, ia melambaikan tangannya. Dan mayat dingin terlempar keluar. Tetua ketiga. Ketika lelaki tua berpakaian putih itu melihat mayat dingin itu, wajahnya menjadi pucat. Dan dia kehilangan suara karena ketakutan. Mayat itu tidak lain adalah Qi Wuliang, tetua ketiga sekte Tiansheng. Kau keterlaluan dengan menindas sekte Tiansheng kami. Pria tua berpakaian putih itu menekan rasa takutnya saat berteriak dengan wajah sedikit memerah. Tidak ada cara lain. Sebagai tetua agung sekte Tiansheng, dia hanya bisa menelan rasa pahit untuk maju. Culier sepertinya tidak mendengarnya. Ia mengangkat matanya yang dingin saat menatap orang-orang dari sekte Tiansheng. Penatua ketigamu memberitahuku bahwa Tiansheng pergi untuk mencari masalah dengan Kuangseng. Orang tua berpakaian putih itu menelan ludahnya saat berkata dengan suara gemetar. Tidak, pemimpin sekte kami tidak mengenal anak itu sama sekali. Jadi mengapa dia harus mencari masalah dengannya? Culier mengangkat matanya, tatapan dingin melintas dari pupilnya. Detik berikutnya, jeritan bergema di antara langit dan bumi. Semua orang menyaksikan dengan ketakutan. Salah satu lengan tetua agung tertutup lapisan es dan patah tanpa suara. Wajah tetua agung langsung memucat. Ia menutupi lukanya tanpa setetes darah pun. Matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimanapun, ia adalah praktisi puncak Rana Yingyang. Namun kini, menghadapi wanita misterius ini, ia tidak berdaya sama sekali. Udara dingin yang mengerikan, sepertinya datang dari dasar gunung es berusia 10.000 tahun. Memiliki kekuatan mengerikan yang dapat membekukan segalanya. Bukan hanya dia. Semua praktisi dari sekte Tiansheng merasa ketakutan.
saat menatap wanita cantik itu dengan ketakutan. Pada saat ini, di matanya, wanita ini sama menakutkannya dengan iblis. Katakan padaku, di mana Tian Sensi? Julier menatap tetua agung saat berbicara dengan nada yang sangat dingin. Tetua agung langsung merinding di sekujur tubuhnya. Rasa takut yang mendalam menyelimutinya saat ia menatap mata sedingin es itu. Ia langsung menelan ludah, wajahnya gemetar saat ia berkata, Master Sekte pergi ke reruntuhan Sekte Tiansheng. Julier mengalihkan pandangannya untuk mengamati para praktisi Sekte Tiansheng lainnya. Melihat tatapannya, para praktisi Sekte Tiansheng yang biasanya arogan itu pun langsung memucat dan mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Tetua agung benar. Master Sekte memang pergi ke reruntuhan Sekte Tiansheng. Di mana reruntuhannya? Barat laut dari sini. Tetua agung segera menuju ke arah barat. Saat berkata dengan gemetar, dengan pelajaran sebelumnya, bagaimana mungkin dia berani menyembunyikan sedikit pun? Sebelum dia selesai berbicara, Julier terbang langsung menuju ke arah barat laut. Melihat kepergiannya, Tetua Agung dan yang lainnya segera menghela nafas lega, lalu menyeka keringat dingin dari wajahnya pucat mereka. Dan merasakan perasaan tak berdaya setelah selamat dari bencana. Wanita misterius itu sungguh mengerikan. Tidak seorang pun berada dalam ranah laut pahit yang bisa menandinginya. Mungkin hanya pemimpin klan mereka yang bisa menandinginya. Ayo kembali dulu. Tetua itu melambaikan tangannya. Namun, begitu ia mengangkat kakinya, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Kemudian, semua orang terkejut ketika melihat kekuatan yang sangat dingin menyebar di bawah kaki mereka. Dan dalam sekejap, mereka berubah menjadi patung es. Patung-patung es itu tampak sebening kristal, memantulkan hawa dingin yang menyengat di bawah sinar matahari. Langsung membekukan ruangan di sekitarnya. Ekspresi ketakutan terlihat di wajah Tetua Agung dan yang lainnya. Tidak hanya itu, seluruh kota suci diselimuti kekuatan dingin yang luar biasa. Gedung-gedung berubah menjadi patung es, dan udara dingin memenuhi setiap sudut kota. Di luar kota, orang-orang dari Sekte Tiansheng yang telah melarikan diri memandang kota suci yang telah berubah menjadi kota es. Mereka langsung menelan ludah dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Wanita itu sangat menakutkan. Suara retakan keras tiba-tiba terdengar dan banyak orang yang menyaksikan dengan ngeri saat kota suci yang membeku di bawah mulai retak seperti boneka persnelen yang pecah. Saat berikutnya, disertai dengan ledakan keras, kota suci yang membeku itu langsung meledak dan berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Tempat suci ini yang diagungkan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, kini lenyap begitu saja. Tak terhitung banyaknya orang yang ketakutan, merasakan sesuatu yang tak dapat dipercaya. Siapa sangka, simbol dominasi Sekte Tiansheng di atas benua suci bisa hancur dalam sekejap mata. Terutama karena pihak lain adalah seorang wanita cantik. Memikirkan hal ini membuat orang merasakan hawa dingin yang tak berujung di dalam hatinya. Setiap orang memiliki firasat bahwa setelah hari ini, segala sesuatunya akan berubah di benua suci. Ribuan mil jauhnya, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan berhenti tinggi di langit. Julier perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya yang cantik tertutup lapisan es. Tatapannya seolah menembus jarak tak berujung saat menatap medan perang yang jauh.
Dia mengepalkan tangannya dengan lembut, dan ruang di telapak tangannya hancur berkeping-keping. Dan senyum seindah bunga teratai es perlahan-lahan mekar. Dinginnya menusuk tulang, dan niat membunuhnya setajam pisau. Kuang Seng, jika Tian Sensi menyakitimu, aku akan membantumu untuk membunuhnya. Terima kasih.